Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Berseru dan Diselamatkan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 10 ayat 13 berkata demikian, sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Mari kita mulai renungan kita, untuk memahami pesan Injil Yesus. Roma 10 ayat 13 adalah salah satu ayat yang sangat penting. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pesan Injil Yesus adalah bahwa Yesus hidup sempurna dan mati di salib karena dosa kita, dan melalui kematian serta kebangkitannya kita bisa mengalami hidup yang sejati dan abadi. Kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus, dan melalui pengalaman iman atas anugerah pengampunan dan kasih Yesus yang tidak layak kita terima. Bagian kontroversi dari pesan ini adalah kita tidak perlu melakukan apapun untuk memperolehnya. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma melalui iman kepada Yesus. Efesus 2 ayat 8-9. Paulus, penulis kitab Roma, mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keselamatan tidak dikhususkan bagi orang kaya, ternama, atau terkenal, tetapi diberikan kepada semua orang yang mengenali kekurangan dan kebutuhan mereka akan Yesus. Ini artinya kita tidak perlu memperumit iman kepada Yesus.
Pernyataan Paulus adalah janji bagi kita semua. Jika kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Jika Anda meragukan keselamatan Anda, janji ini bisa menguatkan Anda. Jalan menuju Yesus itu sederhana. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka Anda telah benar-benar diselamatkan tanpa perlu dipertanyakan. Selanjutnya, tetaplah percaya dan mengikuti Yesus setiap hari. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tema yang akan kita renungkan adalah, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kata berseru bukan hanya sekadar kita mengeluarkan kata memanggil Yesus. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua perintah-perintahnya, itulah yang diselamatkan. Berseru artinya menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua perintah-perintahnya. Jika kita berseru kepada Tuhan itu berarti kita memiliki hubungan yang inisiatif dari manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Menggambarkan kedekatan hubungan antar pribadi, memanggil dengan suara yang terdengar dan cenderung keras. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan kata memanggil, dalam bahasa Ibrani ditulis kara, artinya menyatakan atau berteriak dengan keras kepada. Dengan lebih luas kata kara dapat dijabarkan. Menyatakan manusia memanggil nama Tuhan adalah sebagai hal yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan keselamatan. Mulainya keinginan manusia terhadap hadirat Allah. Mereka bersikap memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkan mereka dari situasi yang kritis yang disebabkan oleh Kain meninggalkan Allah dan kehilangan semuanya. Perikope hari ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita. Pertama, kita belajar siapa saja yang dapat berseru dalam nama Tuhan. Orang yang dapat berseru kepada Tuhan adalah orang yang percaya. Inilah pembeda orang harus percaya. Seseorang tidak dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Yesus. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata dengan hati merupakan pernyataan kepada Tuhan yang melihat hati dan menilai apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sedangkan kata dengan mulut menunjukkan perlunya sebuah pengakuan akan kepercayaan itu yang dapat didengar dan dilihat serta dinikmati oleh orang lain. Dalam Roma 10 ayat 13 jelas dikatakan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dari firman yang kita sudah baca menggambarkan keadaan semua orang yang sedang alami kesusahan yang dahsyat. Ketika keadaan seperti ini terjadi, maka tentu semua orang akan berseru mencari pertolongan kepada Tuhan. Kedua, kita belajar betapa pentingnya berseru kepada Tuhan. Mengapa pentingnya berseru kepada Tuhan? Sebab terkandung rahasia keselamatan. Keselamatan hanya dapat diperoleh dalam Yesus. Lewat mendengar firman Tuhan. Dari firman itulah iman percaya bertumbuh sehingga kita yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, kita berseru dan diselamatkan. Dalam berseru rahasia kenikmatan atas kekayaan Tuhan Yesus. Sebagai anak Allah, kita dapat menikmati kekayaan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan kuasa Allah bukan hanya saat kita masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi saat kuasa Allah bekerja atas kita dan saat kita menikmati hadirat-Nya dalam penyembahan. Inilah kebanggaan anak-anak Tuhan. Ketika kita berseru pasti Tuhan mendengar serta menjawab seruan doa kita. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama,
Berseru adalah perintah Tuhan. Mazmur 50 ayat 15 berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Yeremia 29 ayat 12 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Alkitab menceritakan bagaimana para nabi-nabi Israel berseru kepada Allah. Contoh, Yunus mendapat perintah dari nahkoda kapal yang adalah orang kafir untuk berseru kepada Tuhan. Artinya, orang kafir pun tahu nabi-nabi Israel punya kebiasaan untuk berseru kepada Tuhan. Dengan demikian sudah sepatutnya kita memiliki kebiasaan yang sejalan dengan status kita sebagai anak Allah, yaitu senantiasa berseru kepada Allah. Kedua, berseru merupakan keinginan Allah. Keinginan yang dimaksud adalah untuk kebaikan umatnya. Kita yang sudah menerima keselamatan karena itu, kita berseru dan menaikkan mazmur pujian bagi Dia. Berseru kepada Tuhan jalan sukacita untuk minum sumber air keselamatan Allah. Berseru kepada Tuhan adalah jalan untuk menikmati kesenangan dari Allah. Ayub 27 ayat 10. Jawabannya kita temukan ketika kita berseru kepada Tuhan dan menikmati Tuhan setiap hari. Karena itu, semua orang harus berseru kepada nama Tuhan Yesus. Sebab berseru adalah perintah Tuhan dan juga keinginan Tuhan, sebab ketika kita berseru kita dapat alami keselamatan dan menikmati aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus sebagai jalan sukacita, dan menikmati Tuhan. Kasih kegenapan hukum Taurat, Roma 13 ayat 10 berkata, "Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat." Ada orang-orang yang berpikir bahwa memberitakan Injil kasih karunia membuat kita menjadi seseorang yang melawan 10 perintah Allah. Itu jauh dari kebenaran. Kekristenan tidak pernah menyuruh orang-orang untuk melawan 10 perintah Allah. Ajaran kekristenan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan melakukan 10 perintah Allah. Dalam 1500 tahun, umat Allah hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada satu orang pun, terlepas dari Yesus, Tuhan kita, yang dapat dibenarkan oleh 10 perintah Allah. Di bawah kasih karunia, ketika kita mengalami kasih Tuhan Yesus, kita akan berakhir dengan memenuhi hukum Taurat. Di bawah kasih karunia kita akan berakhir menjadi kudus. Kasih karunia menghasilkan kekudusan yang sejati, sebagaimana Rasul Paulus berani menyatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kasih Yesus di dalam diri kita, maka kita pasti akan memenuhi hukum Taurat. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih karunia dan cinta kasih Allah, kita tidak akan memiliki keinginan untuk berzina atau membunuh, bersaksi dusta, atau mengingini milik sesama. Kita akan memiliki kekuatan untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari mana kekuatan tersebut berasal? Dari keberadaan kita yang berakar kuat dan dibangun pada kasih karunia Allah. Kita memiliki kekuatan untuk mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya mengapa Alkitab menyatakan dalam Roma 13 ayat 10 bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bahkan, ketika umat Allah berada di bawah kasih karunia, mereka tidak hanya memenuhi isi hukum Taurat, mereka juga melampauinya. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk tidak melakukan perzinahan, dan ada orang yang dapat memenuhi hanya isi hukum Taurat dan tidak berzina secara lahiriah. Namun, di dalam hati, mereka tidak memiliki kasih untuk pasangan mereka. Kasih karunia mengubahkan. Kasih karunia tidak hanya berurusan dengan permukaan, itu berurusan lebih dalam dan mengajarkan seorang pria untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dengan cara yang sama, hukum Taurat dapat memerintahkan seseorang untuk tidak mengingini milik sesama, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi murah hati. Sekali lagi,
Kasih karunia Allah melampaui hal-hal yang dangkal untuk mengubahkan hati yang tamak menjadi hati yang penuh kasih, penuh belas kasihan, dan murah hati. Masih ingat kisah Zakeus? Tidak ada satupun perintah yang diberikan. Namun ketika kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus menyentuh hatinya, pemungut cukai yang pernah tamak itu ingin memberikan setengah dari kekayaannya untuk orang miskin dan membayar 4 kali lipat kepada setiap orang yang pernah diperasnya. Cinta uang mati ketika cinta Yesus datang. Betapa dahsyat kalau semua orang Kristen jatuh cinta kembali pada Kristus Yesus dan menjadikan Dia pusat hidup bahkan alasan hidup. Jatuh cinta ketika merenungkan betapa besar Dia mengasihi kita. Kalau kita mau memahami pengetahuan rohani Kristen, maka yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah kasih-Nya yang lebar, panjang, tinggi dan dalam. Bukan berapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan di Alkitab, tetapi percayakah kita bahwa Dia mengasihi kita lebih dari yang kita tahu? Dan kasih itu yang akan membuat kita bisa hidup benar. Jadi sangatlah tidak mungkin seseorang yang menerima kasih Tuhan dan merasakan kelimpahan kasih karunia-Nya akan hidup dan berbuat lebih banyak dosa. Malah sebaliknya, justru kasih karunia itulah yang akan mendidik, menjauhkan kita dari keinginan duniawi, dan memampukan kita untuk hidup benar. Karena itu, kita harus berpegang pada prinsip iman yang benar bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apakah keselamatan kita mengaratkan pengakuan iman di depan umum? Roma 10 ayat 9-10 seringkali digunakan oleh umat Kristen dengan maksud yang baik supaya orang lain beriman pada Kristus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini bukan mengajar bahwa kita diselamatkan oleh pengakuan iman yang bersuara. Kita mengetahui bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan melalui karunia iman, bukan melalui kata-kata yang kita ucapkan. Dengan demikian, sama halnya dengan keseluruhan firman, sangat diperlukan memahami konteks di balik Roma 10. Pada waktu penulisan kitab Roma, seseorang yang menerima Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan di depan umum akan berujung pada penganiayaan, dan pada akhirnya, kematian. Pada waktu itu, memeluk Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan, dengan mengetahui bahwa penganiayaan pasti menyusul, merupakan indikasi keselamatan yang sejati dan karya Roh Kudus. Pengakuan iman secara terbuka sangat jarang dijumpai ketika taruhannya adalah nyawa, dan itulah kenyataannya di dalam gereja mula-mula. Ungkapan, "Kamu akan diselamatkan," tidak dimaksud menyatakan sebuah jalan keselamatan alternatif melalui pengakuan iman di depan umum, melainkan menyatakan fakta bahwa seseorang yang menghadapi prospek dihukum mati tidak akan mengakui Kristus sebagai Tuhan jika dirinya belum selamat. Di dalam Roma 10 ayat 10 kita membaca, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Dalam versi bahasa Yunani, aslinya terkandung ide seseorang membenarkan dengan ucapannya apa yang telah terjadi dalam hatinya, dan menyukurinya. Roma 10 ayat 13 menyatakan, "Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan." Ayat 14, sebaliknya, mengindikasi bahwa seruan kepada Tuhan adalah hak mereka yang telah ditebus. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Selebihnya, ayat 12 juga menyatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dengan jelas, ayat 12 tidak mengacu kepada keselamatan. Karena, orang yang berseru kepadanya, sudah percaya kepada Dia, menurut ayat 14.
Sebagai konklusi, Roma 10 ayat 9-10 bukan sedang menetapkan pengakuan iman secara umum sebagai syarat keselamatan. Yang sedang diajarkan ialah jika seseorang begitu mempercayai Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan, walaupun tahu bahwa penganiayaan pasti menyusul, maka bukti keselamatan orang itu meyakinkan mereka yang diselamatkan akan mengakui Kristus sebagai Tuhan karena Ia telah menanamkan iman di dalam hati mereka. Sama halnya dengan pembaptisan dan perbuatan baik lainnya, pengakuan iman secara publik bukan cara selamat, melainkan ialah bukti keselamatan. Apa arti Efesus 2 ayat 8-9? Efesus 2 ayat 8-9 adalah bagian yang sudah tidak asing lagi yang membahas tentang kasih karunia Allah dalam hal keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebelum melihat makna dari satu ayat atau dua ayat, penting untuk memahami konteksnya. Efesus ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Efesus, yang memiliki populasi orang percaya non-Yahudi yang signifikan. Paulus menghabiskan Efesus pasal 1 untuk memberitahu mereka tentang berkat-berkat luar biasa yang mereka miliki di dalam Kristus. Ia memberitahu mereka bagaimana mereka telah dipilih dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ia juga berdoa agar mereka sepenuhnya memahami semua berkat rohani yang mereka miliki di dalam Kristus. Pasal 2 dimulai dengan membandingkan posisi orang-orang percaya saat ini di dalam Kristus dengan kondisi mereka di luar Kristus. Mereka telah mati dalam dosa-dosa mereka. Di dalam Kristus mereka telah didamaikan dengan Allah, dan orang-orang percaya Yahudi dan non-Yahudi telah didamaikan satu sama lain. Pasal 3 lebih lanjut menguraikan rencana Allah untuk memasukkan orang-orang non-Yahudi dan Yahudi bersama-sama di dalam Kristus. Kesatuan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang. Paulus kemudian bersyukur kepada Allah untuk semua orang percaya di Efesus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Pasal 4-6 mendorong orang-orang percaya di Efesus untuk hidup sesuai dengan kedudukan mereka di dalam Kristus. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu hidup sesuai dengan panggilanmu, yaitu panggilan yang telah kamu terima. Ketiga pasal ini berisi beberapa pedoman perilaku yang paling jelas dan praktis bagi orang Kristen. Yang penting, orang-orang tidak menaati pedoman ini agar menjadi orang Kristen atau agar dapat diterima oleh Allah. Sebaliknya, mereka mengikuti pedoman ini sebagai bagian alami dari menjalani kedudukan mereka di dalam Kristus. Ini membawa kita kembali ke Efesus 2 ayat 8-9. Gagasan yang populer adalah bahwa Allah menerima orang baik dan menolak orang jahat. Kebanyakan orang, baik di negara-negara Kristen atau mereka yang mendalami agama lain, biasanya menjalankan gagasan bahwa Allah menerima atau menolak orang berdasarkan pada tingkat kebaikan dan atau kinerja keagamaan tertentu. Seluruh kitab Efesus menolak premis ini, dan Efesus 2 ayat 8-9 secara khusus membantahnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 7 mengatakan bahwa Allah telah memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka yang ada di dalam Kristus, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang tak tertandingi dalam kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Allah telah memilih untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan berdasarkan kebaikan mereka, tetapi berdasarkan kebaikan-Nya. Ia melakukan ini untuk menunjukkan kasih karunia-Nya, yaitu kasih karunia-Nya yang tidak layak diterima kebaikan. Menurut definisi, kasih karunia adalah berkat yang tidak layak diterima dan tidak beralasan,
Kasih karunia adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma berdasarkan niat baik si pemberi kepada penerima yang tidak berhak menerimanya. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi orang-orang percaya di dalam Kristus akan mendatangkan kemuliaan baginya, dan Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan lebih lanjut bagaimana Dia memperoleh semua kemuliaan itu. Pertama, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jika kita diselamatkan oleh kasih karunia, ini berarti bahwa itu bukan karena kita baik atau layak, melainkan itu karena Tuhan itu baik dan murah hati. Kedua, kita diselamatkan melalui iman. Agar diselamatkan, ada tanggapan manusia yang diperlukan terhadap kasih karunia Tuhan. Tanggapannya bukanlah mencoba untuk menjadi cukup baik untuk diselamatkan. Tanggapannya hanyalah percaya atau beriman kepada Tuhan untuk menyelamatkan atas dasar kebaikan Kristus. Lebih jauh, kita harus memahami bahwa iman bukanlah pekerjaan baik itu sendiri yang diberi pahala oleh Tuhan. Iman hanyalah menyerahkan diri kita yang tidak layak kepada belas kasihan Tuhan yang baik, pemaaf, dan murah hati. Klausa berikutnya dalam Efesus 2 ayat 8-9 sedikit lebih sulit dipahami, dan ini bukan dari dirimu sendiri. Masalah interpretatif adalah apa yang dimaksud dengan kata ini. Beberapa penafsir berpikir bahwa itu mengacu pada iman. Jadi, ayat itu dapat diparafrasekan, kamu telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, dan bahkan iman ini tidak dari dalam dirimu. Mereka yang menerima penafsiran ini menekankan bahwa, tanpa pekerjaan Allah dalam hidup kita bahkan tidak dapat mempercayai Injil untuk diselamatkan. Tidak diragukan lagi, ini benar, tetapi itu mungkin bukan penafsiran terbaik dari ayat khusus ini. Alasannya adalah bahwa jenis kelamin kata ini, dalam bahasa Yunani, tidak cocok dengan jenis kelamin kata iman, yang biasanya terjadi jika ini adalah kata ganti yang mengacu pada iman. Beberapa orang akan menganggap ini mengacu pada kasih karunia. Tidak diragukan lagi, artinya juga benar. Kasih karunia, menurut definisi, berasal dari Allah dan bukan dari dalam diri kita sendiri. Namun, secara tata bahasa, ada masalah yang sama dengan menjadikan kata ganti dis merujuk pada kasih karunia sebagaimana pada iman. Jenis kelaminnya tidak cocok. Hal yang sama berlaku jika dis merujuk kembali pada frasa telah diselamatkan. Penjelasan terbaiknya adalah bahwa dis merujuk pada keseluruhan rencana dan proses keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, daripada elemen spesifiknya meskipun, harus diakui, intinya hampir tidak berbeda. Keselamatan oleh kasih karunia melalui iman bukanlah dari diri kita sendiri, tetapi merupakan karunia Allah, bukan dari pekerjaan. Sekali lagi, sifat kasih karunia ditegaskan kembali, seluruh rencana dan proses keselamatan ini datang dari Allah sebagai karunia, bukan dari diri kita sendiri sebagai hasil dari pekerjaan atau hal-hal baik yang telah kita lakukan. Hasil dari proses ini adalah, supaya jangan ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Dalam Efesus 1 ayat 14, kita diberitahu bahwa keselamatan yang dijelaskan dalam ayat 3-14 adalah, untuk memuji kemuliaan-Nya, Allah. Jika rencana dan proses keselamatan berasal dari diri kita sendiri, berdasarkan perbuatan baik kita, maka, ketika kita mencapai tingkat kebaikan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan, kita dapat membanggakan diri. Saya berhasil, kita mungkin berkata, atau, saya memberikan segalanya dan mengatasi rintangan yang luar biasa, tetapi saya akhirnya naik ke tingkat kebaikan dan kekudusan tertinggi, dan Allah memberi saya apa yang pantas saya terima. Dan kita dapat memandang rendah mereka yang tidak berhasil. Mereka yang lain gagal karena mereka tidak memiliki ketabahan, wawasan, dan kesalehan yang saya pupuk. Kebanggaan akan berlimpah. Jika rencana dan proses keselamatan didasarkan pada perbuatan manusia,
maka kita akan meninggikan diri kita sendiri di atas orang lain dan bahkan dalam beberapa hal di atas Allah sendiri. Karena keselamatan kita adalah perbuatan kita sendiri, bukan perbuatannya. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan tidak dengan tegas. Rencana dan proses keselamatan berasal dari Allah sebagai anugerah. Itu adalah oleh kasih karunia, dan itu diakses melalui iman kepada janji-janji Allah di dalam Kristus. Tidak ada tentang keselamatan yang dikerjakan dari dalam diri kita sendiri, dan itu tidak didasarkan pada hal-hal baik yang kita lakukan. Membanggakan pencapaian kita sendiri tidak pada tempatnya, tetapi seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 17, baiklah siapa yang bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Banyak orang menghafal Efesus 2 ayat 8-9 dan itu adalah sinopsis Injil yang sangat bagus. Tetapi bagian itu tidak berakhir pada ayat 9. Ayat 10 diperlukan untuk melengkapi pemikiran itu. Seseorang mungkin bertanya-tanya di mana tempat perbuatan baik dalam kehidupan seorang Kristen. Kita telah melihat bahwa pasal 4-6 semuanya tentang perbuatan baik dan perilaku yang benar. Sama seperti pasal 4-6 setelah bab 1-3. Jadi setelah dengan melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk tujuan melakukan perbuatan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik adalah bagian penting dari kehidupan Kristen karena berbuat baik. Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 8-9, tidak hanya secara berurutan, tetapi juga secara konseptual dan kronologis. Kita tidak diselamatkan adalah salah satu alasan mengapa Allah menyelamatkan kita. Ia memiliki hal-hal untuk kita lakukan. Namun urutannya sangat penting. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan, melainkan tujuannya, Allah menyelamatkan kita agar kita dapat pergi ke dunia, melakukan perbuatan baik dalam namanya, dan ini mendatangkan kemuliaan baginya. Mengingat kebenaran Efesus 2 ayat 8-9, penting untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya andalkan untuk keselamatan saya? Apakah Anda mengandalkan hal-hal baik yang telah Anda lakukan? Atau apakah Anda menyadari bahwa Anda tidak memiliki apapun untuk disumbangkan dan hanya menyerahkan diri Anda kepada kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Wahyu 22 ayat 21 berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Kasih karunia dicurahkan Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali bagaikan matahari yang bersinar menerangi bumi mengalahkan kegelapan. Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa kasih karunia yang begitu besar itu memang disediakan bagi mereka. Akibatnya mereka tidak memiliki cukup jendela iman untuk menerima kasih karunia itu masuk ke dalam diri mereka. Banyak manusia memang tidak menyadari hal ini. Para rasul mengerti akan hal itu. Itulah sebabnya para rasul bergerak kemana-mana mewartakan kabar baik mengenai kasih karunia ini dengan tidak memedulikan diri mereka sekalipun. Lihatlah apa kata Paulus dalam perpisahan yang mengharukan dengan para penatua di Efesus. "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kasih karunia merupakan sebuah kabar penting dalam pemberitaan Injil, sehingga kita melihat Paulus menuliskan mengenai kasih karunia ini dalam semua surat-suratnya. Bahkan ayat terakhir dalam Injil pun menyebutkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah anugerah. Yohanes menggambarkannya seperti ini.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita diberikan keselamatan lewat Yesus yang menebus kita semua dengan lunas bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Gambaran dari kasih karunia Bapa kepada kita ini tergambar jelas dari perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11-32. Kita tahu apa yang dilakukan oleh si anak bungsu sudah sangat keterlaluan. Ia meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup, kemudian menghabiskannya dengan berfoya-foya. Setelah seluruhnya ludes, ia pun hidup melarat, begitu melarat bahkan sampai terpaksa makan sisa ampas makanan babi. Ia pun kemudian menyesal, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ia tahu bahwa ia berdosa, dan karena dosa itu seharusnya ia tidak layak lagi atas apapun. Bahkan apabila bisa menjadi seorang upahan saja itu sudah beruntung. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Ternyata kedatangannya itu sudah ditunggu-tunggu oleh sang ayah. Alkitab menggambarkannya dengan begitu indah. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kita dapat membayangkan sang ayah terus menanti kepulangan anaknya dengan terus memandang jauh ke depan. Ia terus menanti, dan menanti, hingga akhirnya ia melihat sosok sang anak di kejauhan. Lihat apa yang dilakukan sang ayah, ia tidak sekedar menanti hingga anaknya sampai, ia berlari menyambut anaknya. Ia tidak menyiapkan hukuman atau memukuli anaknya, tetapi ia segera merangkul dan mencium. Bahkan sang ayah pun menyiapkan jubah terbaik, cincin, sepatu dan sebuah pesta besar. Anak bungsu itu sudah berdosa dan tidak layak, namun kasih sang ayah yang begitu besar memberikan penyambutan yang begitu indah. Inilah gambaran sebuah kasih karunia. Kasih yang sebenarnya tidak layak kita terima tetapi diberikan oleh Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Kasih karunia memberikan kita kuasa untuk melakukan banyak hal. Para rasul melakukan banyak hal yang ajaib dalam pelayanan mereka, dan semua itu mereka peroleh lewat kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam kasih karunia ada kekuatan, dan tentu saja dalam kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Semua ini sudah diberikan Tuhan kepada semua orang termasuk saudara dan saya. Kasih karunia adalah kebaikan hati Allah yang tanpa pamrih. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya harus dihukum, tetapi Allah dalam Yesus Kristus memandang kita dengan kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, sehingga Ia memberikan pengampunan kepada kita yang percaya kepada-Nya. Kemudian kasih karunia Allah juga berarti kuasa Allah yang memberikan berkat dan kekuatan. Artinya, kasih karunia-Nya bukan saja hanya membuat kita diterima sebagai anggota keluarga Allah, tetapi juga memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup dalam menjalani kehidupan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pesan-pesan Tuhan dalam Alkitab, ada dua ayat yang menunjukkan aspek kasih karunia dari Allah yang ada dalam setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu: pertama, kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika keselamatan tergantung pada kemampuan dan kekuatan manusia, maka semua manusia akan binasa. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mencapai standar kesempurnaan Allah.
Tetapi karena keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Allah, maka setiap orang memiliki harapan untuk terbebas dari hukuman kekal. Kebenaran inilah yang bisa membuat manusia sadar dan tidak menjadi sombong. Kedua, kekuatan Allah yang memberi kekuatan. Dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 1 dikatakan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Keselamatan bukan saja pemberian Allah tanpa pamrih, tetapi juga adalah kekuatan Allah yang dinyatakan. Sebab hanya dengan demikian hidup kita dapat diubahkan dan dapat tetap teguh percaya kepada Tuhan sampai kesudahannya. Oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita yang tadinya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, sekarang didamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus Anaknya. Kita yang seharusnya binasa, sekarang beroleh hidup yang kekal. Pesan firman Tuhan hari ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa yang perlu kita syukuri dan hargai dalam segala keadaan hidup kita sebagai pengikut Yesus adalah kasih karunia Allah. Kasih karunialah yang membuat kita bertumbuh dan menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak goyah imannya. Meskipun ini ayat terakhir dalam Alkitab, tetapi ayat ini tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sekarang, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sangatlah sederhana. Siapkan hati kita dengan membukanya dan menerima segenap berkat Tuhan, juga anugerah melimpah di akhir tahun ini. Kita hampir merampungkan perjalanan kehidupan kita dengan mujizat dan kita pun akan berharap Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki dan megawali peziarahan iman dan kehidupan kita yang akan datang mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu, kiranya kasih karunia, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera semakin ditambahkan dalam hidup kita semua. Kekayaan kasih karunia Tuhan, ada begitu banyak kekayaan yang luar biasa dalam hidup kita di dalam dunia ini, tetapi sering kekayaan itu tersembunyi dan tidak dilihat. Bahkan secara umum kita hanya melihat kekayaan yang bersifat lahiriah, sementara, tetapi kekayaan yang bersifat prinsip, tahan uji, tahan lama tidak dilihat. Secara umum umat manusia kesehariannya hanya mengejar kekayaan, sementara kekayaan yang dikejarnya itu hanya seperti hidup mengejar angin atau menjaring angin. Hal ini dapat digambarkan dengan kata bijak berikut, meninggalkan api, mengejar asap. Ada begitu banyak orang hidup dalam khawatir atau hidup dalam kecemasan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari mereka. Keadaan yang seperti ini, sebagai akibat tidak memahami rahasia kekayaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika seseorang memahami rahasia kekayaan akan hidup dalam ucapan syukur. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah seperti apa kekayaan itu? Siapa sumber kekayaan? Apa bentuk-bentuk kekayaan yang sejati itu dan bagaimana mencapainya? Rasul Paulus menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang kita peroleh melalui kerja keras, namun kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kekayaan rohani itu? Siapakah yang memilikinya dan bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani itu? Kita akan menelusuri melalui penjelasan di bawah ini. Sumber kekayaan, kepada umatnya telah diberikan kekayaan atau berkat yang tidak ternilai harganya dan kekayaan itu terjaga dengan baik. Sumber kekayaan itu adalah Kristus. Jadi sumber berkat adalah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, bukan setan, malaikat, ataupun manusia walaupun Allah bekerja melalui manusia. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Allah mengaruniakan kepada kita berkat rohani yang berada dalam sorga ini merupakan sesuatu yang istimewa karena, jika berbicara di dalam sorga berarti pernyataan firman Tuhan ini bersifat profetik, akan tetapi jika kita membaca selanjutnya maka berkat berupa dipilih, diangkat menjadi anak, dan sebagainya itu dikerjakan sebelum dunia dijadikan. Hal ini menarik untuk kita teliti sebagai suatu upaya untuk memahami esensi dari frasa,
Sebelum lebih lanjut kita mengulas mengenai rupa-rupa berkat tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami frasa di dalam sorga. Sebelum lebih jauh mengetahui apa maksud frasa di dalam sorga, ada baik kita mengetahui latar belakang sejarahnya. Firman Tuhan mengenai kekayaan akan sangat berarti bagi para pembacanya, karena Efesus dianggap sebagai Bank Asia. Salah satu 7 keajaiban dunia, kuil Artemis, berada di Efesus, dan bukan hanya sebagai pusat penyembahan berhala, tetapi utama juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan sejati. Sebagian harta kekayaan yang bernilai seni yang terbesar dari zaman kuno, disimpan di dalam bangunan yang megah ini. Dalam surat ini, Paulus menunjukkan bahwa jemaat Kristus mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar dibanding kekayaan yang ada di Efesus. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, ungkapan en epouranioi, yang diterjemahkan di sini dengan di dalam sorga, sebenarnya berarti bersifat sorgawi. Dari nas-nas, di mana ungkapan ini dipakai nyata, bahwa yang dimaksud di sini dengan epouranioi bukanlah sorga atau lapisan sorga dalam arti yang biasa, tetapi tempat di mana Kristus bersemayam dan memegang pemerintahan, juga atas penguasa-penguasa angkasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat, dan lain-lain yang ada di sana. Jadi, tempat yang tidak dapat kita lihat dan raba dengan panca indera kita. Sekalipun frasa di dalam sorga, sifatnya juga dipakai di bagian lain. Di Perjanjian Baru frasa ini hanya dipakai dalam surat Efesus. Yang dimaksudkan dari frasa ini ialah suasana dari hubungan kita dengan Kristus. Kita belum sungguh-sungguh di sorga, tetapi panggilan kita sifatnya sorgawi, kuasa yang ada pada kita untuk hidup setiap hari sifatnya sorgawi, pemeliharaan Allah sifatnya sorgawi. Perhatikan pengulangan frasa di dalam Kristus di sepanjang surat ini. Hanya di dalam Dia saja kita berkesempatan menerima semua berkat ini. Dengan demikian maka, maksud pernyataan, di dalam sorga, adalah suatu berkat yang sifatnya profetik tetapi sekaligus sudah kita terima saat ini, walaupun keberadaan kita masih di dunia ini. Ini suatu paradoks dalam iman Kristen yang sangat ajaib dan melampaui rasio manusia. Pernyataan yang ditulis ini paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka berkat sejati yang melimpah itu kita terima di dunia ini, dan berkat itu akan lebih sempurna setelah masuk sorga. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Timbul pertanyaan kita, apakah kekayaan kasih karunia Tuhan itu? Pertama, Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kasih karunia. Ini merupakan inisiatif Allah sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes mencatat perkataan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tujuan pemilihan itu adalah menjadi kudus dan tidak bercacat. Menjadi kudus berarti tidak berada dalam kenajisan, tidak ternodai dari hawa nafsu, dari kecemaran dan tidak bercacat di hadapan Allah. Tidak bercacat berarti segala sesuatu yang kita lakukan misalnya di pekerjaan, rumah tangga, harta, hobi dan lain-lain, harus kita lakukan dengan tidak bercacat, karena itulah yang diinginkan Tuhan supaya hidup kita ini menyembah Dia dengan persembahan tubuh yang tidak bercacat. Kedua, kita beroleh penebusan yang telah dilakukan di Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, akan menjadi bagian dari penebusan diri kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Ketiga, Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Kekayaan orang percaya adalah Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Biasanya rahasia tersebut diungkapkan kepada orang yang dipercaya dan dianggap dekat.
Dengan demikian kita memiliki pengetahuan sebagaimana disebut, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Allah menyingkapkan rencananya, programnya bagi kita melalui Yesus Kristus. Melalui Kristus kita memahami rencana Allah bagi hidup kita dan bagi dunia ini, sebagaimana Yesus katakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Keempat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah Roh Kudus. Allah berjanji pada saat hari Pentakosta, dan Roh Kudus ini hanya bekerja bagi setiap orang yang percaya dan mengenal Yesus sebagai Juru Selamat umat manusia. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa, yang bukan warisan akhir tetapi warisan awal berkat surgawi yang akan kita terima kelak yang selengkapnya. Roh Kudus adalah jaminan terhadap apa yang akan kita warisi di masa akan datang. Allah telah membebaskan umatnya, tetapi kesempurnaan pembebasan itu masih berlangsung di masa depan. Semua yang percaya adalah pewaris, tetapi warisan tersebut belum diterima semuanya, masih menunggu penyempurnaannya di masa depan. Bagi siapa? Kita bertanya, bagi siapakah kekayaan kasih karunia Tuhan ini diberikan? Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun kekayaan rohani tidak terkumpul dengan sendirinya. Sebagaimana mempunyai rekening bank tidak otomatis terkumpul. Dibutuhkan perjuangan keras, sebagaimana dalam Matius 6 ayat 20 menyebutkan, "Timbunlah bagi dirimu harta di sorga." Ternyata tidak cukup sekedar mempunyai agama agar kita memiliki kekayaan secara rohani. Kita perlu memupuk hubungan yang erat dengan Allah, sebagaimana Yesus mengatakan, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Jika kita menjadikan kekayaan rohani harta yang abadi, tentu hati kita akan ke sana. Orang yang kaya rohani akan merasa miskin di hadapan Allah, sebagaimana kata Yesus, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Apa yang dimiliki saat ini belumlah seberapa dibandingkan ke masa yang akan datang. Karena itu dia terus akan berjuang mendapatkannya. Renungkan, banyak orang mengorbankan kebahagiaan mereka karena terlalu fokus dalam memenuhi kekayaan harta benda dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Mereka rela mengorbankan kesehatan dan waktu terbaik dengan keluarganya. Di sisi lain, banyak orang tua yang berpikir bahwa jika ia sudah memberikan sarana pendidikan yang terbaik, kebutuhan sandang pangan yang berlimpah serta warisan materi berlimpah bagi anak-anaknya, berarti ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang sukses. Namun mereka lupa bahwa harta warisan sejati terbaik bagi anak-anak dan setiap keturunan bagi setiap generasi adalah warisan iman dan karakter yang berkualitas. Semua berkat rohani itu Allah tuangkan di dalam Kristus Yesus. Malah Kristus sendiri adalah berkat Allah bagi manusia. Oleh karena karya penyelamatannya kita telah menerima segala berkat rohani. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Tentu yang menjadi fokus perhatian kita bukan semata-mata kekayaan di dunia ini, sebagaimana Yesus menegaskan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nyawa jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia ini." Kekayaan dunia menjadi tidak berarti tanpa kekayaan dan kemenangan rohani, dan itu adalah anugerah Allah. Karena itu, teruslah mencari kekayaan kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.